Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya bahas soal latihan PAS kelas 10 kurikulum Merdeka. Oke, ditentukan P sama dengan ini. Nilai P untuk A sama dengan 27 dan B sama dengan 32 adalah, jadi karena A-nya 27, B-nya 32. Nah, 27 ini bilangan pangkat kan ya. Kita ubah dulu 27 ini berapa berapa? 3 pangkat 3 gitu ya. Kalau 32 itu 2 pangkat 5 ya. Gitu. Sehingga nilai P kan kayak gini. A pangkat 1/3, B pangkat 2/5, pangkat setengah. Ya, tinggal kita substitusi aja kan. Kalau A-nya 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 pangkat 1/3, terus B-nya 2 pangkat 5 pangkat 2/5 pangkat setengah. Ingat nih sifat eksponen. Kalau pangkat dipangkatin, jadinya dikali 3 kali 1/3, coret-coret, itu. Jadi P sama dengan 3. Ini juga coret-coret. Oh, jadi 2 pangkat 2 dong ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat setengah. Kemudian ini juga sama ya. Pangkat setengah ini bisa dimasukin ke dalam kan. Jadi 3 pangkat setengah dikali 2 pangkat 2 kali setengah. 2 kali setengah itu 1. Sehingga ini bakal jadi 3 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1. Oke. 2 pangkat 1, 2. 3 pangkat setengah, itu kan apa? Akar 3. Gitu ya. Jadi yang ini jawabannya 2 akar 3 yang A. Sekarang yang nomor 2. Bentuk sederhana dari ini adalah, biasanya kalau ditanya bentuk sederhana tuh berarti kita pengen pangkatnya positif ya. Jadi kita nggak pengen pangkat negatif. B pangkat min 3, C pangkat min 6. Gitu. Oke. 24 dibagi 6 bisa nih ya. Jadi 4. Habis itu ada A pangkat min 7, A pangkat min 2. Yang A pangkat min 7 nih kita pindahin aja ke bawah ya. Jadi di sini 4, A pangkat min 7 kita pindah ke bawah. Kalau kita pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif. A pangkat 7 dikali A pangkat negatif 2. Terus yang ini B pangkat min 2, B pangkat min 3. Kita pilih aja gitu ya, siapa yang mau dipindah. Ini yang kita pindah yang min 3 aja ya. Jadi ke atas jadi B pangkat 3 ketemu sama B pangkat min 2. Kalau yang ini C sama C pangkat min 6, yang C pangkat min 6 ya, pindah ke atas. Jadi C pangkat 6 dikali C. Oke, jadi 4 dikali B pangkat 3 dikali B pangkat min 2. Kalau dikali, pangkatnya jadi ditambah. 3 dikurangi 2, jadi B pangkat 1 dikali C pangkat 6 ditambah 1, 7. Nanti yang ini A pangkat 7 dikurangi 2, 5. Jadi hasilnya 4BC pangkat 7 per A pangkat 5. Yang D. Lanjut, oke. Ini bentuk akar. Oke. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sederhanakan dulu bentuk-bentuknya ya. Kayak misalnya nih, ada akar 48. Oke. 48 itu berapa kali berapa? 48 itu 16 dikali 3. Ya enggak? Cara menyederhanakan gitu ya. Harus ada bilangan kuadratnya gitu. Nanti akar 16 ini kan bisa keluar jadi 4. Akar 3. Gitu ya. Nanti yang ini nih, 2 akar 18. 2 akar 18. 2 akar 18 itu 9 kali 2. Akar 9-nya keluar kan, jadi 3. Nanti 2 ketemu 3. Akar 2. 2 kali 3, 6 akar 2 gitu ya. Nanti akar 75 sama dengan 75 itu
25 dikali 3. Akar 25-nya 5 akar 3. 4 akar 50. Berarti 4. 50 itu 25 kali 2. Oke. Dan begitu seterusnya ya. Jadi 4 dikali 5 akar 2. 4 kali 5, 20 akar 2. Sekarang akar 27. 27 itu 9 kali 3. Akar 9 itu 3 akar 3. Dah, 125. Oke, 125 itu akar 25 dikali 5 ya. Akar 25-nya jadi 5 akar 5. Kemudian lanjut. Di sini ada 2 akar 169. Loh, tapi 169 itu kita tahu ya, berapa? 169 itu 13. Jadi 2 kali 13, 26. Akar 45, 9 kali 5. Akar 9 itu 3. 3 akar 5. 4 akar 20. 20 itu berapa kali berapa? 4 kali 5 ya. Nanti akar 4-nya keluar jadi 2 akar 5. 4 ketemu 2 jadi 8 ya. Ini langsung aja deh. 8 akar 5. Terus terakhir 576. Wah, 576 itu berapa? 24. Ya kan ya, coba ini 24 kali 24. Ya, betul kan ya? 576. Jadi akar 576 itu adalah 24. Oke, kita masukin deh ke soalnya. Akar 48. Oke, 4 akar 3 ya. Kita ganti jadi 4 akar 3 dikurangi 2 akar 18 itu. Ini 6 akar 2 ditambah akar 75 itu 5 akar 3 ditambah 4 akar 50-nya 20 akar 2 dikurangi akar 27-nya 3 akar 3 per akar 125 itu 5 akar 5 ditambah 2 akar 169 itu 26 ditambah akar 45 itu 3 akar 5 ditambah 4 akar 20-nya 8 akar 5. Sorry. 4 akar 20 ini dikurang ya? Harusnya di sini dikurang dong, ya enggak? Dikurangi akar 576 itu 24. Sip, gitu ya. Nah, sekarang lihat yang atas ada akar 3, akar 3, akar 3. Jadi kita jumlahkan atau kurangkan yang punya akar 3 semua kan? 4 ditambah 5, 9. 9 dikurangi 3, 6. Jadi di atas ini ada 6 akar 3. Nanti yang akar 2-nya nih, min 6 akar 2 ditambah 20 akar 2. 20 dikurangi 6, 14 akar 2. Wah, itu yang atas ya. Yang bawahnya nih, yang akar 5 kita lihat ada 5 ditambah 3. 8 dikurangi 8. Oh, 8 dikurangi 8 habis ya. Nah, yang terus nanti 26 dikurangi 24. 26 dikurangi 24, 2. Oh, berarti tinggal ini dibagi 2, bisa gini dong ya. Ditambah 14 akar 2 per 2 gitu. 6 dibagi 2, 3 akar 3 ditambah 14 dibagi 2, 7 akar 2. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Lanjut yang nomor 4. Nilai X yang memenuhi 3 pangkat X min 2 sama dengan 27 akar 3. Nah, ini lihat pokoknya kita harus ngubah angka-angka pangkat. Kayak misalnya 27 nih.
27 ini 3 pangkat 3. Terus akar 3 nih. Akar 3 ini 3 pangkat setengah. Jadi ini bakal jadi kayak gini. 3 pangkat X min 2 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat setengah. Kalau dikali, ini jadinya ditambah. Jadi 3 pangkat X min 2 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah setengah. Berapa 3 pangkat setengah? 3 itu 6 per 2 ya. 6 per 2 ditambah setengah. 7 per 2. Oke. Jadi 3 pangkat 7 per 2. Ini ya, 3 tambah setengah itu 7 per 2. Nah, udah deh. Karena basisnya sama, jadi pangkat sama dengan pangkat gitu ya. Atau bisa dicoret. Jadi nanti X min 2 sama dengan 7 per 2. Berarti X sama dengan 7 per 2. Min 2 pindah ruas. Jadi plus. Samain penyebut ya. 2 itu adalah 4 per 2. Ya enggak? 7 tambah 4 itu 11 per 2. Gitu. Oh, kalau kita lihat ABCD-nya 11 per 2 nggak ada ya. Nah, kalau kita lihat ini pengen diubah ke pecahan campuran. Jadi kalau 11 dibagi 2 berapa? 11 dibagi 2 itu adalah 5 setengah. Ya nggak? 5 setengah. Oke, ada ya. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Lanjut lagi ke nomor 5. Masih persamaan eksponen gitu ya. Oh ya, kalau persamaan eksponen itu kayak misalnya yang nomor 4 nih. Itu harus disamain basisnya gitu kan ya. Kalau basisnya udah sama, nanti pangkat sama dengan pangkat gitu ya. Yang nomor 5 juga sama kan. Ini basisnya di sini 9, di sini 1/3. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah nyamain basisnya gitu. Kalau kita lihat 9 ini sebenarnya dia bilangan pangkat kan. Jadi 3 pangkat 2. Jadi ke arah situ ya kita ubahnya. Nanti akar 9 pangkat 2x plus 4 sama dengan 1/3 pangkat min 3x plus 3. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Sepertiga itu 3 pangkat min 1 gitu ya. Jadi ini akan kita bekerja dalam basis 3 gitu. Oke. Akar 9 itu 3 pangkat 2 pangkat 2x plus 4. Berarti sama dengan 1/3 itu 3 pangkat min 1 pangkat ini oke, min 3x plus 3. Nah, akar itu apa? Akar itu pangkat setengah kan gitu. Jadi kalau misalnya ada akar 2, ini artinya 2 pangkat setengah kan. Jadi kalau kayak gini, berarti 3 pangkat 2 pangkat 2x plus 4 ya. Ada akar nih per 2. Tuh. Sama dengan, nah sekarang kita lihat yang ini. Ini pangkat dipangkatin kan. Berarti sifatnya dikali. Sehingga di sini ada min 1 kali min ini. Min kali min plus. Sehingga ini bakal jadi 3 pangkat 3x plus 3. Nah, yang ini juga sama nih kalau kita lihat. Ini pangkat dipangkatin kan. Berarti 2 dikali 2x plus 4 per 2. Wah, coret dong ininya. Ini kan dikali. Jadi kita dapat 3 pangkat 2x plus 4 sama dengan 3 pangkat 3x plus 3. Nah, basisnya udah sama ya. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Gitu. Kita bisa coret. 2x plus 4 sama dengan 3x plus 3. Udah deh. 3x-nya pindah sini. Jadi 2x min 3x sama dengan 4-nya pindah sana. 3 dikurangi 4. 2x dikurangi 3x min x. 3 dikurangi 4 min 1. Minnya coret-coret. Jadi x sama dengan 1. Jadi jawabannya yang D. Itu. Nomor 6. Fungsi eksponen yang sesuai dengan grafik di samping adalah, nah, untuk yang nomor 6 ini ada triknya nih gitu. Kita cocok-cocokin aja titik-titik potong yang ada di grafik ini
sama opsinya A, B, C, D, E. Kita punya banyak banyak banget titik potong di sini. Ada nih yang kelihatan nih. 1,3 ya enggak, X-nya 1, Y-nya 3. Terus yang ini 2,6. Terus adalah satu lagi loh nih ya. Ini juga kan ngasih nih. Ini nih 0,2 gitu. Jadi kita punya tiga titik potong. Nah, titik potong ini kita bisa langsung masukin aja ke A, B, C, D, E gitu. Yang salah kita eliminasi. Berarti bukan jawaban gitu. Nah, em, ini terserah ya mau masukin yang mana. Kita masukin yang ini aja nih, yang 0,2 ya. Kalau ada nolnya tuh biasanya lebih ini gampang. Jadi ini X-nya 0 ya, Y-nya 2. Dan kita tahu Y itu sama dengan Fx kan. Jadi kita bisa masukin nih. Oke, ke opsi A berarti Fx-nya 2 kan. Berarti 2 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, gitu. Kita cobain satu-satu ke opsinya aja gitu. Nah, apakah 2 pangkat 0 itu sama dengan 2? Enggak kan? 2 pangkat 0 itu 1, bukan 2. Jadi yang A salah. Gitu ya. Jadi yang sekarang yang B, Y-nya 2 nih. Sama dengan X-nya masih 0 ya. 2 pangkat 0 ditambah 1. 0 tambah 1, 2 pangkat 1. Apakah 2 pangkat 1 sama dengan 2? Tuh, 2 sama dengan 2. Betul ya? Oke, betul. Tapi jangan langsung oh berarti B jawabannya ya. Belum tentu juga gitu. Kita harus cek semuanya dulu, ya kan? Kita harus cek semuanya dulu. Y sama dengan 2 ya. Sama dengan tadi X-nya 0. 2 pangkat 0 ditambah 1. 2 pangkat 0, 1. Ditambah 1, 2. 0. 2 sama dengan 2. Oke, betul juga. Sekarang yang D, Y-nya 2, X-nya 0. Berarti 2 pangkat 0 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat min 1 dong. 2 pangkat min 1 tuh harusnya 1/2. Ya enggak? Bukan 2. Jadi yang D salah. Sekarang yang E, 2 sama dengan X-nya 0. 2 pangkat 0 dikurangi 1. 2 pangkat 0 tuh 1 dikurangi 1, 0. 2 sama dengan 0. Salah ya. Nah, berarti di sini jawabannya antara B dan C. Yang harus kita lakukan sekarang adalah substitusi titik yang lain. Boleh 1,3, boleh 2,6 gitu. Ke opsi B atau C aja. Soalnya AD itu udah fix salah kan. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau masukin X-nya 1, Y-nya 3 gitu ya. Ke opsi B atau C. Sekarang yang B nih. Yang B itu berarti 3 ya, sama dengan 2 pangkat X plus 1. 2 pangkat 1 plus 1. 2 pangkat 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 3 sama dengan 4. Oh, salah gitu ya. Oh, ya udah fix berarti jawabannya yang C gitu. Karena A, B, D, E salah. Kalau misalnya mau dicobain ya boleh. Misalnya oke, Y-nya 3 ya. 3 sama dengan X-nya 1. 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi benar ya dan itu emang jawabannya yang C. Jadi yang nomor 6 gitu aja. Lihat grafiknya, lihat titik potongnya, cobain satu-satu ke PG gitu ya. Cobain semua. Kalau ada 2 atau 3 yang benar, kita cek pakai titik selanjutnya. Nanti akan ketahuan sampai satu yang benar. Berarti itu jawabannya. Oke. Nomor 7. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4 plus akar 5 dan 2 plus akar 3. Luas segitiga siku-siku adalah, berarti kalau kita gambarin kayak gini. Ini segitiga siku-siku. Berarti kan panjang sisi pembentuk sudut siku-sikunya ini dan ini. Berarti ya misalnya ini 4 plus akar 5, yang ini 2 plus akar 3 gitu ya.
luas segitiga siku-siku adalah ditanya luasnya. Oh, luas segitiga itu apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini kan segitiga siku-siku loh. Berarti alasnya ini, tingginya ini. Jadi kita bisa langsung aja setengah dikali 4 plus akar 5 dikali 2 plus akar 3. Jadi kita kaliin ini dulu ya. Setengahnya biarin dulu. 4 kali 2, 8. 4 kali akar 3, 4 akar 3. Akar 5 kali 2, 2 akar 5. Akar 5 kali akar 3, akar 15. Dah. Kemudian ada setengah nih. Oh ya udah, berarti setengahnya masuk dong. Setengah kali 8, 4. Setengah kali 4 akar 3, 2 akar 3. Setengah kali 2 akar 5, akar 5 ditambah setengah dikali akar 15, setengah akar 15 ya. Oke, jadi seperti itu. Yang mana jawabannya? 4 plus 2 akar 3. Oh, yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Nilai dari 2 log kuadrat 8 min 2 log kuadrat 2 per 2 log akar 8 dikurangi 2 log akar 2. Di sini ada 2 log 8 sama 2 log 2. 2 log 8 itu sama dengan 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Ya kan? Om, 3-nya ke depan dikali 2 log 2. Wih, 2 log 2 itu 1. Jadi 3 kali 1, 3. Oh, 2 log 8 itu 3 ya. Kemudian yang 2 log 2 nih. 2 log 2 itu ya 1. Ya kan? Hingga kita lihat soalnya. 2 log kuadrat 8 dikurangi 2 log kuadrat 2. Dan 2 log 8 itu 3. Berarti ini adalah 3 pangkat 2. Dikurangi 2 log 2 itu 1. Berarti ini 1 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Dikurangi 1, 8. Oke. Berarti yang atas 8 ya. Sekarang kita akan ngitung yang bawah. 2 log akar 8 dikurangi 2 log akar 2. Seperti ini sama dengan akar. Akar itu 8 pangkat setengah dikurangi 2 log 2 pangkat setengah. Setengahnya ke depan. Jadi setengah dikali 2 log 8 dikurangi setengah dikali 2 log 2. Gitu. Ingat ya, sifat logaritma itu loh. Kalau A log B pangkat M, M ini bisa ke depan. Jadi M dikali A log B gitu ya. Jadi yang setengah bisa ke depan. Setengah dikali 2 log 8 itu 3 dikurangi 2 log 2 itu 1 setengah. Jadi 3 dikali 1/2, 3/2 dikurangi setengah. 3/2 dikurangi 1/2. 3 dikurangi 1, 2 ya. Jadi 2/2. 2/2 itu 1. Oh, ternyata yang bawahnya 1. 8 dibagi 1, 8. Yang B. Kita lanjut ke nomor 9. 2 log 5 sama dengan M. 5 log 7 sama dengan N. Nilai 35 log 125 sama dengan. Jadi 35 log 125 itu ingin dituliskan ke dalam bentuk 2 log 5 sama 5 log 7 kan. Oke. Tipe soal kayak gini kita pakai sifat logaritma yang ini nih. Ada A log B. A log B ini sama dengan log B per log A gitu. Dengan catatan basisnya harus sama gitu. Jadi kalau misalnya basisnya nggak mau ditulis, artinya 10 ya. Ya udah atas 10 bawah 10. Kalau yang ini mau 2, berarti ini juga harus 2 gitu kan. Kalau yang ini mau C, berarti ini juga harus C gitu ya. Jadi di soal ini kita harus pakai
sifat logaritma yang ini. Berarti ini ya, 35 log 125 sama dengan, oke, kita lihat sifatnya, log B per log A gitu ya. Jadi log B per log A. Tapi ini bakal jadi log 125 per log 35 gitu. Nah, sekarang kita nentuin basisnya nih. Basisnya ini sebenarnya dipilih bebas aja gitu, bebas. Mau 2 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh gitu ya. Jadi di antara tiga angka itu. Jadi misalnya kita di sini pilih 2 ya. Kita mulai. 125. Wah, 125 itu bilangan pangkat loh. 5 pangkat 3. 2 log 35. Wah, 35-nya diubah jadi apa? 35 itu perkalian 5 dan 7. Oke. Jadi 2 log 5 kali 7. Gitu. Nanti ini sama dengan pakai sifatnya kayak nomor 8 ya. Pangkat nih bisa ke depan ini. Jadi ini 3 dikali 2 log 5 per. Nah, yang ini 2 log 5 kali 7. Ini logaritma dikali ya. Kalau dikali itu bisa dipisah jadi ditambah. Ada sifat logaritma yang ini kan. Kalau dikali itu 2 log B ditambah A log C gitu. Kalau dibagi ya sambil review aja ya. Itu berarti dikurang gitu. Jadi yang ini nih 5 kali 7 kan. Oh, berarti ditambah nih 2 log 5 ditambah 2 log 7 gitu. Nah, udah deh. Sekarang kita masukin, oke, 2 log 5 ada nggak? Oh, ada nih 2 log 5 M. Terus 2 log 5, oh ya tadi M. 2 log 7, ada nggak 2 log 7? Nggak ada. Nih. Oh, berarti kita harus cari dulu apa itu 2 log 7. Nah, di sini ada 2 log 5 sama 5 log 7 kan? Nah, kalau kita perhatikan 2 log 7 itu, lihat nih, 2 log 5, 5 log 7. Wih, sama kan? Dan ini sebenarnya bisa dicoret kalau dikali, ya kan ya? Oh, sekalian ya. Banyak banget nih sifatnya. Ada A log B, kalau kita punya A log B, dikali sama B log C, ini sama nih, coret. Jadi sama dengan A log C, gitu kan ya? Jadi kalau kita lihat 2 log 5 sama 5 log 7, ini nih, dua ini, kalau dikali 2 log 5 dikali 5 log 7, itu ini bakal bisa dicoret. Ini hasilnya 2 log 7. Dan kalau kita lihat 2 log 7 itu perkalian ini dan ini. Ini tuh adalah M, yang 5 log 7-nya adalah N. Sehingga kita dapat deh 2 log 7 itu M kali N. Gitu. Udah, masukin sini gas. Per, ya, 2 log 5-nya M. 3M per 2 log 5-nya M ditambah 2 log 7-nya M kali N. Gitu. 3M per M tambah M kali N. 3M. Kalau kita lihat yang bawah, M ditambah M kali N. Sama-sama punya M. M-nya dikeluarin. Dikali apa? 1 ditambah N. Ya enggak? M kali 1, M. M kali N, MN. Jadi ada M, ada M. Coret-coret. 3/1 plus N. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Lanjut nomor 10. Dalam suatu deret aritmatika, diketahui suku ketiga adalah 9, dan jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 76. Suku ke-10 deret itu adalah, oke, kita tulis dulu aja yang diketahui apa aja ya.
Suku ketiganya 9. Jumlah suku kelima dan suku ketujuh 36. Suku kelima dan suku ketujuh itu 36. Suku ke-10 deret itu adalah, nah, suku ke N. Rumusnya apa UN? A plus N min 1 kali B. Gitu. Jadi sebenarnya ini intinya sih sebenarnya tinggal dikurangi satu aja gitu. Jadi kalau misalnya suku kelima A ditambah 5 kurangi satu 4B. Suku ketujuh A ditambah 7 kurangi satu 6B gitu. Jadi kalau misalnya ditanya suku ke 100 ya udah A plus 99B gitu ya. Nah, jadi kalau U3 nih, U3 berarti A plus 3 kurangi satu 2B gitu. A plus 2B sama dengan 9. Dapat satu persamaan. Nah, dan yang ini suku kelima ditambah suku ketujuh. Suku kelimanya A plus 4B ditambah suku ketujuh itu A plus 7 kurangi satu 6B gitu. Sama dengan 36. Saya. Jadi tinggal dikurangi satu aja. Kalau suku kelima berarti 4B. Kalau suku ketujuh berarti 6B. A ditambah A 2A. 4 ditambah 6 10B sama dengan 36. Nah, wah, bisa disederhana ini. Dibagi 2 aja. Dibagi 2 jadi A plus. Bagi 2 jadi 5B sama dengan 18. Udah deh, dapat 2 persamaan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah eliminasi substitusi. A plus 5B 18. A plus 2B 9 ya. Yang besar taruh di atas aja biar nggak banyak min gitu eliminasinya. Kurang 5 dikurangi 2 3B 18 dikurangi 9 9 jadi B-nya 9 dibagi 3 3. Nah, B-nya 3 berarti kalau masukin sini ya. Oke, substitusi bisa substitusi sini bisa substitusi sini. A plus 2B sama dengan 9. A plus 2 kali B-nya 3 sama dengan 9. A plus 6 sama dengan 9. Jadi A sama dengan 9 dikurangi 6. Gitu ya. Berarti A-nya 3. Oke. A-nya 3 juga. Jadi yang ditanya suku ke-10. Suku ke-10 itu berarti A plus 9B. Betul ya. Masukin A-nya 3. 9 dikali B-nya 3. Berarti 3 ditambah 9 kali 3 27. 3 ditambah 27 30. Oke, jadi jawabannya 30. Yang A. Nomor 11. Wah. Suku pertama suatu deret aritmatika adalah 5. Tulis ya. Suku pertama 5. Tapi suku pertama itu A kan? Ya, langsung lah ya. A-nya 5. Dan suku ke-10 adalah 2 kali suku keempat. Oke, oke. Suku ke-10 adalah 2 kali suku keempat. Jumlah 6 suku pertama deret itu adalah, wah, yang ditanya jumlahnya nih guys. Berarti yang ditanya apa? Jumlah 6 suku pertama. S6. Nah, ngomong-ngomong nih, Sn. Itu rumusnya apa? Sn itu rumusnya N per 2. Ya. Hafal belum nih? 2A ditambah N min 1 kali B. Itu ya, hafal ya semuanya ya. Oke. Oke. Ini yang diketahui A-nya 5, terus suku ke-10 sama dengan 2 kali suku ke-4. Ya udah. Ini sama kayak yang nomor 10. Suku ke-10-nya kita harus ubah kan? A plus berapa? A plus 9B, ya kan? Tinggal dikurangi 1 ya. Sama dengan 2 dikali A plus suku ke-4 berarti 3B gitu. Jadi nanti A plus 9B sama dengan, oh, tadi kan A-nya diketahui ya, langsung masukin aja kali ya. A-nya kan 5 nih, berarti 5 plus 9B sama dengan 2 kali
5 plus 3B. Kali deh 5 plus 9B sama dengan 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6B. Udah, pindah ruas nih. 9B, 6 pindah ruas, min 6B. 10, 5 pindah ruas, dikurangi 5. Jadi 9B dikurangi 6B, 3B sama dengan 5. Jadi B-nya 5 per 3. Gitu ya. Oke. Berarti kalau ditanya jumlah 6 suku pertama, berarti S6 itu sama dengan N-nya 6 berarti ya. Kan S6 berarti N-nya 6. 6 per 2 dikali 2 A-nya 5 ditambah 6 dikurangi 1, 5 dikali B-nya 5 per 3. Berarti S6 sama dengan 6 dibagi 2, 3. 2 kali 5, 10. Ditambah 5 kali 5, 25 per 3. Gitu. 3 kali 10, 30. 3 dikali 25 per 3. Wah, coret dong, ya nggak? 3-nya set, set, jadi 25 aja. Gitu. 30 ditambah 25, 55. Jadi S6 jawabannya 55. Gitu ya. Oke. Lanjut. 12. Suatu deret geometri semua sukunya positif. Jumlah suku ketiga dan suku keenamnya 12. Oke, oke. Yang ini deret geometri ya. Berarti kalau deret geometri dia punya rasio dan itu tuh dikali-kali atau dibagi-bagi gitu ya. Ya, dan di sini bilang semua sukunya positif. Jumlah suku ketiga dan suku keenamnya 12. Oke. Jumlah suku ketiga dan suku keenam kita jumlahin itu 12. Sedangkan jumlah suku kelima dan suku kedelapannya, oke. Kita jumlahin suku kelima dan suku kedelapan itu 48. Jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah, yang ditanya S4 sama dengan berapa? Nah, ini geometri. Kalau geometri berarti rumusnya apa? UN-nya geometri itu A dikali R pangkat N-1 gitu ya. Nah, terus di sini ditanya S4. Kalau SN-nya apa? SN-nya itu A dikali R pangkat N-1 per R-1 gitu ya. SN-nya bisa juga kayak A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kita pakai ini. Kalau R-nya lebih dari 1, kita pakai ini. Kalau R-nya kurang dari 1. Nah, tapi perlu diketahui sebenarnya mau R-nya berapa aja boleh, pakai yang mana aja juga gitu ya. Oke, U3 gitu ya. Berarti pakai rumus ini nih UN nih gitu. Jadi pokoknya kalau ada mau aritmatika, mau geometri, kita harus tahu rumus UN-nya apa, SN-nya apa gitu. Terus kita ganti-ganti deh bentuknya gitu. Kalau U3 nih, berarti apa? U3 sama dengan AR pangkat 3 dikurangi 1, 2. Ini juga pangkatnya tinggal dikurangi 1 gitu ya. Jadi kalau suku ke-6, AR pangkat 6 kurangi 1, 5. Suku kelima, AR pangkat 5 kurangi 1, 4. Suku ke-8, AR pangkat 7. Gitu. Dan kita masukin ke sini. Kan U3 tambah U6, 12 nih. U3 ditambah U6, 12. U3-nya AR kuadrat, U6-nya AR pangkat 5. Sama dengan 12. Nah, kalau kita lihat, ini sama-sama punya A, sama-sama punya R pangkat gitu. Jadi, karena sama-sama punya A, A-nya kita keluarin, kita faktorin gitu ya. Nah, di sini ada R pangkat 2 sama R pangkat 5. Siapa yang keluar? Yang pangkatnya rendah, apa yang pangkatnya tinggi?
Iya, yang pangkatnya rendah. Yang pangkatnya rendah ya. Jadi yang keluar di sini R pangkat 2 loh. Gitu. Nah, di dalamnya apa? R pangkat 2 nih. Oh, berarti 1 ditambah R pangkat 2 dikali apa? Biar jadi AR pangkat 5 dikali R pangkat 3. Nah, gitu ya. Udah kita sederhanakan bentuknya. Satu persamaan lagi. Ada U5 ditambah U8 sama dengan 48. U5 itu AR pangkat 4. U8 itu AR pangkat 7. Sama dengan 48. Lakukan hal yang sama. A-nya keluarin. R pangkat 4, R pangkat 7. Berarti R dulu ya. Ada yang keluar. Yang pangkatnya 4 yang rendah. Dikali apa? 1 ditambah R pangkat 4 biar jadi R pangkat 7 berarti harus dikali R pangkat 3 sama dengan 48. Udah deh, oke. Ada dua persamaan nih. Harus diapain? Eliminasi. Nah, cuma untuk di deret geometri udah tahu ya. Cara eliminasinya bukan dikurangi, tapi dibagi ya. Dibagi. Kita taruh ini dulu ya. AR pangkat 4 dikali 1 ditambah R pangkat 3 itu kan 48. Kita mau dibagi sama ini. AR pangkat 2 dikali 1 ditambah R pangkat 3 sama dengan 12 gitu ya. Jadi eliminasi itu kan sebenarnya menghilangkan ya. Kalau kita mengurangi itu nggak akan hilang. Ini hilangnya dengan cara dibagi gitu. Nah, sekarang ada yang sama nih. 1 plus R pangkat 3-nya sama. Coret. Terus A-nya sama. Coret. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Ya, kalau pembagian pangkat itu dikurangi kan. 4 dikurangi 2, 2. 48 dibagi 12, 4. Maka R-nya sama dengan plus minus akar 4 ya. Akar 4 itu 2. Nah, jadi sebenarnya R-nya itu 2 atau R-nya negatif 2. R-nya 2 atau R-nya negatif 2. Tapi nih, perhatikan di sini semua sukunya positif loh. Berarti karena semua sukunya positif, berarti rasionya positif dong. Oke, jadi yang ini nggak diambil. Gitu. Berarti R-nya 2. Nah, sekarang R-nya kita nyari A-nya dengan cara bisa dimasukin nih. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke atas aja ya, yang lebih sederhana. Jadi A R pangkat 2 dikali 1 ditambah R pangkat 3. 2 pangkat 3 8 sama dengan 12. 4A A dikali 4 selalu tambah 8 9 sama dengan 12. Berarti A 4 kali 9 36 sama dengan 12. Jadi A-nya sama dengan 12 per 36. Kita sederhanakan bagi 12 bagi 12 jadi 1 per 3. Oke. A-nya 1 per 3. R-nya 2. Udah ketemu A, udah ketemu R. Yang ditanya S4. Ya, kita hapus dulu deh. Udah penuh ya. Oke. A-nya sepertiga, R-nya 2. Jadi kan rumus SN itu karena R-nya 2, berarti kita pakai yang A dikali R pangkat N-1 per R-1. Jadi kalau ditanya S4, ini akan sama dengan A dikali R pangkat 4 min 1 per R min 1 gitu. Masukin deh A-nya sepertiga dikali R-nya 2 pangkat 4 dikurangi 1, R-nya 2 min 1. Berarti 2 dikurangi 1, 1 ya. Dibagi 1 itu berarti ya udah sepertiga, 2 pangkat 4, 16. 16 dikurangi 1, 15. 15 dibagi 3, 5. Oke, jadi jawabannya D, 5.
13. Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyak bakteri ada 400. Oke, kita tulis dulu ya. Berarti ini masuk babnya apa? Pertumbuhan atau penyusutan ya? Rumusnya apa? Jadi kalau pertumbuhan AN sama dengan A0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Ini kalau pertumbuhan. Kayak misalnya bakteri itu bertumbuh kan kayak virus gitu. Nah, itu makin banyak kan gitu ya. Tapi kalau misalnya peluruhan itu rumusnya A0 dikali 1. Bener nggak kamu Mufti? Salah ya? Harusnya A0 R pangkat N aja ya? Iya. Iya kan? Ya udahlah. AN sama dengan A0 dikali R pangkat N. Dah, bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Oke, setiap 5 menit dia 2 kali. Pada waktu 15 menit pertama, banyak bakteri ada 400. Oke, 15 menit pertama ada 400 bakteri. Banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama adalah, oke. Jadi gini, yang ditanya ketika 35 menit pertama itu ada berapa? Nah, sekarang gini, 15 menit pertama ada 400 nih. Kalau kita nanya 35 menit pertama, oh berarti kita perlu ngitung 20 menit lagi kan setelah 15 menit itu gitu. 20 menitnya berapa? Oh, berarti gini aja. Ini 15 menit. Kan setiap 5 menit dia 2 kali ya. Di 15 menit ada 400. Ya kan? Berarti karena dia berkembang biaknya setiap 5 menit, berarti 5 menit selanjutnya 20. 5 menit selanjutnya gitu ya. 25. 5 menit selanjutnya, 5 menit selanjutnya gitu. Nah, dia tuh berkembang 2 kali kan. Berarti kalau 2 kali, berarti dari sini kali 2 dong. Kali 2 800, kali 2 1600, kali 2 3200, kali 2 6400. Gitu ya. Jadi di 35 menit pertama itu ada sebanyak 6400 bakteri. Jadi kayak gini aja. Soalnya 15 menit awal tuh 400, jadi tinggal kita lanjutin gitu. Ke 35-nya kayak gini. Seperti itu. Oke. Nomor 14, sebuah mobil dibeli dengan harga 90 juta. Jika setiap tahun mengalami penyusutan 15% dari nilai tahun sebelumnya, harga mobil tersebut setelah dipakai 5 tahun adalah, nah, oke. Jadi sebenarnya ya, rumus pertumbuhan sama penyusutan itu atau peluruhan itu, jadi kayak pertumbuhan itu AN sama dengan A0, jadi harga awal, 1 ditambah R pangkat N. Kalau penyusutan atau peluruhan itu AN sama dengan A0 dikali 1 min R pangkat N gitu. Jadi ini rumus orinya. Cuma yang bakteri aja sih yang tadi yang nomor 13 bakteri itu langsung AN sama dengan A0 dikali R pangkat N. Itu ya. Jadi di soal yang ini penyusutan 15% berarti pakai yang ini. 15%, oh berarti itu rasionya ya, rasio penyusutannya. Kak, oke, kita
tulis rumusnya AN sama dengan A0 dikali 1 min R pangkat N. Di sini diketahui A0-nya itu 90 juta. Penyusutan 15%. Itu R-nya, ya enggak? R-nya 15%. 15% itu 15 per 100. Dan 15 per 100 itu 0, ya kan nolnya ada dua nih. Berarti komanya di sini ya, 1, 2. Dua angka di belakang koma, 0,15 gitu. Harga mobil tersebut setelah dipakai 5 tahun adalah, dipakai 5 tahun. Berarti N-nya 5. Masukin. Jadi harga setelah 5 tahun adalah A0-nya 90 juta dikali 1 min R-nya 0,15. 0,15 pangkat 5 sama dengan 90 juta. 1 dikurangi 0,15 berapa? Gini ya. Gitu kan? Komanya harus sejajar. Jadi 5, 8, 0. Oke. 0,85 pangkat 5. Dan ternyata jawabannya kayak gini aja ya. Ada yang B. Gitu. Lanjut ke nomor 15. Diketahui X sama dengan P, Y sama dengan Q, Z sama dengan R merupakan penyelesaian sistem persamaan linear variabel itu. Nilai 6P ditambah 5Q ditambah 9R adalah oke. Oh, ya. Ini 3 variabel, jadi kita ya biasa ya harus hitung dulu dong X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Jadi nanti X ditambah 2Y. Oke, misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Gitu. Kita mau eliminasi yang mana nih? Kalau kita lihat-lihat, ini Z nih enak banget nih ya, variabelnya 3, min 3, min 3 gitu ya. Itu. Jadi kita eliminasi Z aja nggak sih gitu kan? Misalnya kita mau eliminasi 1 dan 2 gitu ya. Jadi kita perhatikan aja dulu gitu sebelum eliminasi variabel-variabelnya. Ini kan 1, 2 sama min 1. Terus 2 min 1 sama 2. Sebenarnya ini juga enak-enak juga sih. X enak, Y juga enak kan. Berarti tinggal kali 2 kan yang ininya kan. Tapi kalau lihat yang Z tuh 3, 3, 3. Ih, ini udah jadi. Kita bisa langsung eliminasi gitu kan. Jadi kita mending eliminasi yang Z aja. Oke. 2X min Y min 3Z sama dengan negatif 4. Oke. Eliminasi. Oke. Ditambah apa dikurang? Ditambah ya. Kalau tandanya beda, ditambah. Kalau tandanya sama, dikurang. X ditambah 2X, 3X. 2Y dikurangi Y, Y. Terus yang ini habis. 11 dikurangi 4, 7. Ini persamaan 4. Sekarang kita mau eliminasi 1 dan 3 ya. Ya, ini kita milih aja kan, bebas. 1 dan 3, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 11. Min X plus 2Y min 3Z sama dengan min 3. Loh, secara nggak sadar nih, ngabisin juga ya? Oh, oke, oke. Kita lihat nih, tambah. Wah, X dikurangi X habis loh. 2Y ditambah 2Y, 4Y. 3Z dikurangi 3Z habis. 11 dikurangi 3, 8. Oke, wah. Dari sini kita dapatnya langsung nih, 4Y sama dengan 8. Berarti Y-nya 8 dibagi 4, 2. Udah. Wah, karena dapat Y-nya 2 nih, langsung substitusi dong. Kita substitusi ke nih persamaan 4 ya. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 4. 3X plus Y sama dengan 7. 3X plus 2 sama dengan 7. 3X sama dengan 7 dikurangi 2, 5. Berarti X-nya
5/3. Oke, karena X-nya 5/3. Duh, miring. X-nya 5/3. X-nya udah ada, Y-nya udah ada. Kita masukin aja, boleh ke 1, boleh ke 2, boleh ke 3. Oh, ke 1 aja ya. Substitusi X dan Y ke persamaan 1. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 11. X-nya 5/3. 2Y-nya 2 ditambah 3Z sama dengan 11. Ya, ada per 3. Kita hitung ini dulu deh. 2 kali 2, 4 ditambah 3Z sama dengan 11. Ini ada per 3-nya ya. Kali 3 buat menghilangkan ini. Jadi 5 ditambah 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. 3 kali 11, 33. 5 tambah 12, 17. Ditambah 9Z sama dengan 33. Berarti 9Z sama dengan 33 dikurangi 17. 33 dikurangi 17. 16. Gitu. Berarti Z-nya 16/9. Nah, ini X itu P, Y itu Q, Z itu R. Jadi ya udah. Karena X itu P, kalau X-nya 5/3, oh berarti P-nya 5/3 juga gitu kan. Tinggal ganti aja. X-nya sama dengan P, Y sama dengan Q, Z sama dengan R. Berarti X-nya kita ganti P, Y-nya kita ganti Q, Z-nya kita ganti R. R-nya 16/9. Gitu. Udah, yang ditanya 6P ditambah 5Q ditambah 9R. 6 dikali P-nya 5/3, 5 dikali Q-nya 2, ditambah 9 dikali R-nya 16/9 gitu ya. 6 bagi 2, sorry, 6 bagi 3, 2 nih. 2 kali 5, 10. 5 kali 2, 10. 9 juga nih, coret nih kan. Oh, 16. 10, 10, 16, 36. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya. 16. Oke, sama nih 3 variabel. Coba yang ini seper X, seper Y, seper Z sama dengan 6. Kalau soal kayak gini, kita misalin aja. Gitu. Kalau seper gitu, kita misalin aja. Misal A-nya seper X, B-nya seper Y, C-nya seper Z. Sehingga ini nih, bakal jadi apa? A plus B plus C gitu. Jadi ini bakal jadi A plus B plus C sama dengan 6. Yang ini 2/X berarti 2A. 2/Y berarti 2B. Min C. Ini min ya harusnya ya. Min C sama dengan 3. Gitu. Teman ya. Jadi kita harus ubah-ubah dulu kayak gitu ya. A plus B plus C-nya 6. 2A, 2B, min C-nya 3. Terus yang ini 3A min B ditambah 2C sama dengan 7. Nah, kita pilih aja nih mau eliminasi apa. Yang A nih 1, 2, 3 ya. Agak ribet ya. 1, 2, min 1. 1, min 1, 2. Ya, boleh eliminasi B, boleh eliminasi C. Gitu kan? Yang kelihatannya sederhana. Misalnya kita mau eliminasi C aja deh ya. Kita mau eliminasi persamaan 1 dan 2. Misal ini 1, ini 2, ini 3. Eliminasi 1 dan 2. A tambah B tambah C sama dengan 6. 2A tambah 2B min C sama dengan 3. Wah,
1 sama min 1 nih. Udah sama angkanya ya, beda tanda berarti ditambah. A tambah 2A, 3A. B tambah 2B, 3B. C-nya habis, 6 ditambah 3, 9. Wah, kalau kita lihat 3 tambah 3B sama dengan 9 nih. Sederhanain deh. Bagi 3. Jadi A ditambah B sama dengan 3. Oke, ini persamaan 4. Kita mau eliminasi C lagi ya. Misalnya persamaan berapa sama berapa nih? Eliminasi persamaan 1 dan 3 aja ya. 1 dan 3. Berarti eh, A plus B plus C sama dengan 6. 3A min B plus 2C sama dengan 7. Kalau kita mau eliminasi C, yang atas ini kan 1, yang ini 2. Berarti yang atas harus dikali 2 kan? Yang bawah dikali 1. Kali 2. 2A plus 2B plus 2C sama dengan 12. Kali 1, 3A min B plus 2C sama dengan 7. Set. Um, dikurang. Habis ya. 2A dikurangi 3A min A. 2B dikurangi min B. Nah ini hati-hati nih ya. 2B dikurangi min B. Gitu kan? Dikurangi ketemu min jadi plus. Jadi yang ini 3B. Sama dengan 12 dikurangi 7, 5. Ini persamaan ke 5 gitu. Udah, sekarang eliminasi. Eliminasi 4 dan 5. Eliminasi 4 dan 5, kita punya A plus B sama dengan 3, terus min A plus 3B sama dengan 5. Wah, A-nya udah sama nih angkanya. Langsung eliminasi ditambah. B tambah 3B, 4B. Sama dengan 3 tambah 5-nya 8, berarti B-nya 8 dibagi 4, 2. B-nya 2. Masukin sini ya. A tambah B 3 nih. B-nya 2. Berarti A-nya 3 dikurangi 2 dong. 1. Terus C. Berarti masukin ke persamaan 1 aja nih. A plus B plus C-nya 6. A plus B plus C-nya 6. A-nya 1, B-nya 2, C-nya C-nya sama dengan 6. 1 tambah 2 kan 3. Ditambah C sama dengan 6. Berarti C sama dengan 6 dikurangi 3, 3. Oke, jadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, tapi tadi yang kita cari itu kan X, Y sama Z. Tadi kita misalin A-nya seper X, B-nya seper Y, C-nya seper Z. Gitu. Jangan lupa untuk dibalikin ya. Kan kita apa yang ditanyanya X plus 2Y plus 3Z, bukan dalam A, B, C kan. Jadi kita harus balikin. Kalau A-nya 1 sama dengan seper X. Oh, berarti tukar gitu ya. Kali silang X-nya ke sini, satunya ke bawah tukeran. Maka X-nya 1. Kalau tadi B-nya berapa? 2. 2 sama dengan 1 per Y. Maka tukeran kan Y-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Ya kan? Kali silang gitu. Berarti Y-nya sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang yang C nih 3 nih. C-nya kan 3. C itu 1 per Z. Tukeran ya, Z ke atas, 3 ke bawah. Berarti Z-nya 1 per 3. Temu deh, ini nilai X, ini nilai Y, ini nilai Z. Jadi sebenarnya kalau udah ketemu A, B, C, berarti X, Y, Z-nya itu tinggal dibalik-balik aja, ditukar-tukar aja gitu ya. Nah, yang ditanya di sini, X tambah 2Y tambah 3Z gitu ya. Di sini deh ya. X tambah 2Y tambah 3Z. X-nya 1 ditambah 2, Y-nya setengah ditambah 3. Z-nya sepertiga.
2,5 jadi 1, 3,1 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1. 3. Oke, jadi jawabannya yang C. Gitu. Lanjut nomor 17. Anis, Nia, dan Ina pergi bersama-sama ke toko buah. Ani membeli 2 apel, 2 anggur, dan 1 jeruk. Oke, oke. Di sini ada apel, kita misalin X. Anggur, kita misalin Y. Jeruk, kita misalin Z. Jadi kalau ada soal kayak gini, berarti ini langsung jadi persamaan aja ya. 2 apel, 2X. 2 anggur, 2Y. 1 jeruk, berarti 1Z ya. Z aja ya. Harganya 134.000. 134.000. Nih ya, membeli 3 apel, 3X, 1 anggur, 1Y, 1 jeruk, 1Z sama dengan 122.000. Ina membeli 1 kilogram apel, berarti 1X. 3 kilogram anggur, 3Y. 2 kilogram jeruk, 2Z. Sama dengan 160.000. Harga 1 kilogram apel berarti X, 1 kilogram anggur Y, dan 4 kilogram jeruk berarti 4Z. Seluruhnya adalah, nah ini juga sama kayak nomor-nomor sebelumnya ya. Berarti lakukan eliminasi substitusi, nanti ya masukin deh X, Y, Z-nya kalau udah ketemu. Langsung aja. Mau eliminasi apa nih? Angka yang enak nih, Z nih ya, 112 nih. Enak. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita eliminasi 1 dan 2. 2X tambah 2Y tambah Z 134.000. 3X ditambah Y ditambah Z 122.000. Oke, eliminasi Z udah sama, kita langsung kurangin aja. 2X dikurangi 3X, min X. 2Y dikurangi Y, 1Y. Z-nya habis. 134 dikurangi 122. 4 kurangi 2, 3 dikurangi 2, gitu ya. Oke, kita punya persamaan 4. Sekarang eliminasi apa ya enaknya? 1 dan 3 ya. Oke, sekarang langsung aja deh ya. Di sini kan kita kan mau eliminasi Z nih. Persamaan 1, Z-nya kan 1. Persamaan 3, Z-nya 2 Z nih. Berarti kan persamaan 1 harus dikali 2 ya. Jadi 2 kali persamaan 1 dikurangi yang persamaan 3. Gitu kan, untuk menyamain koefisien Z-nya gitu. Oke, jadi kalau dikali 2 nih persamaan 1, kita langsung aja kali 2, 4X, kali 2, 4Y, kali 2, 2Z, kali 2 berapa tuh? 268.000. Persamaan 3-nya, X, 3Y, 2Z, 160.000. Gitu ya. Kita kurangin deh. 4X dikurangi X, 3X. 4Y dikurangi 3Y, Y. Z-nya habis. Ya. Sama dengan kita kurangin 801. 108.000. Ini persamaan 5. Kita mau eliminasi 4 dan 5. Ada min X plus Y, ada 3X plus Y. Oh, nih Y-nya udah sama nih. Langsung aja ya. Min X plus Y-nya. Oke, Kakak kasih tips. Jadi kan kita mau mengurangi kan, karena plus Y, ngurangi. Mendingan yang depan kita tulis duluan deh ya. Yang besar kita tulis duluan deh ya. Yang besar di sini 3X plus Y sama dengan 108.000. Terus ada min X plus Y.
min X plus Y sama dengan 12.000. Jadi gitu ya, kita kurangin 3X dikurangi min X. Hati-hati pokoknya 3X dikurangi min X. Gitu kan? 4X Y-nya habis. 108 dikurangi 12. 8 dikurangi 2, 6. 10 dikurangi 1, 9. 96.000. Jadi X-nya 96.000 dibagi 4. 96.000 dibagi 4 itu 24.000. Oke. X-nya 24.000. Sekarang kita cari Y-nya. Oke. Substitusi ke sini ya. Substitusi X ke persamaan 4. Min X tambah Y 12.000. Min 24.000 ditambah Y 12.000. Berarti Y-nya 12.000 ditambah 24.000. Itu 36.000 ya. Tinggal nyari Z ke persamaan 1, 2, apa 3 nih? 1 aja ya. Oke. Karena penuh. Jadi kita coba apa tulis. Kita coba hapus dulu ya. X-nya 24, Y-nya 36. 221, 134. X-nya 24, Y-nya 36. Tadi gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal nyari Z. 2 ke persamaan 1 tadi ya. 2 dikali X-nya 24.000. Ditambah 2, Y-nya 36.000. Ditambah Z sama dengan 134.000. 2 kali 24, 48.000. 2 kali 36, 72.000. Ditambah Z sama dengan 134.000. 48 tambah 72, 120.000 ya. Ditambah Z sama dengan 134.000. Oh, jadi Z-nya 134 dikurangi 120.000. Berarti Z-nya 14.000. Gitu. Nah, yang ditanya tadi 1 kilogram apel, ini ya. 1 anggur sama 4 jeruk. Berarti X plus Y plus 4Z. Oke, guys. X-nya 24.000, Y-nya 36.000, 4. Z-nya 14.000. 24 tambah 36. 25, 60.000 ya. 4 kali 14, 56.000. Nah, 60.000 tambah 56.000, 116.000. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Yang nomor 18. Daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 8, X plus 2Y lebih dari sama dengan 10, X positif, Y positif. Oke. Adalah, nah dari sini aja dulu nih. X positif, Y positif. X positif, Y positif itu artinya kuadran 1 ya. Kuadran 1. Berarti yang 1 nih udah otomatis tereliminasi ya. Yang ini udah pasti salah. Gitu. Nah, sekarang kita mulai. 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Yang mana dulu garisnya? Ya kan? Kita harus nentuin dulu garisnya. Jadi 2X plus Y sama dengan 8. Gini kan? Kalau misalnya kita tutup Y, 2X-nya 8. Berarti X-nya 4. Mana yang X-nya 4? Nih. Oh, berarti ini garis 2X plus Y sama dengan 8. Gitu ya, cara nentuin garisnya ya. Atau kita tutup aja X-nya, misalkan X-nya 0 gitu. Oh, Y-nya sama dengan 8 nih. Ini yang Y-nya 8 nih. Gitu ya. Jadi sama aja ya. Mau nutup X-nya, mau nutup Y-nya, itu pasti bakal ketemunya garisnya itu-itu juga. Udah. Berarti yang ini X plus 2Y ya. Berarti yang ini X plus 2Y
sama dengan 10. Nah, di sini 2x plus Y kurang dari sama dengan 8 kan? Berarti kita harus uji titik 0,0. Jadi kalau kita masukin 0,0 ke 2x plus Y kurang dari sama dengan 8, 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah nih? Benar. Berarti 0,0 itu diarsir, kena arsiran gitu. Nah, kalau kita lihat 0,0 berarti ke arah sini dong. Ya enggak. Nah, kalau kita lihat berarti daerahnya itu 2 atau 3 yang benar. Artinya 5 sama 4 tereliminasi. Ini salah gitu ya. Jadi 5 sama 4 kita ini jawaban salah. Nah, jadi jawabannya antara 2 dan 3. Sekarang tinggal uji titik lagi deh yang satu garisnya yang X plus 2Y lebih dari sama dengan 10. Sama ya, kita uji titik 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Lebih dari sama dengan 10. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, benar apa salah nih? 0 lebih besar dari 10. Salah. Ya. Berarti 0,0 itu karena salah berarti tidak diarsir gitu ya. Berarti arsirannya menjauhi titik 0,0 gitu. Berarti arsirannya menjauhi titik 0,0. Kalau mau menjauhi titik 0,0, ini garisnya kan ya, yang X plus 2 ya. Berarti ke arah sana dong. Nah, berarti ke daerah 2 gitu. Jadi jawabannya D. Seperti itu ya. Nomor 19. Berdasarkan gambar di atas, sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir adalah oke. Di sini ada kalau kita lihat ABCD-nya ada X min Y sama dengan 2 ya. X min Y sama dengan 2 dan kita belum tahu kan ini tuh kurang dari apa lebih dari gitu. Terus ada lagi X plus Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 6, terus X lebih dari 0 ya lebih dari 0. Oh, ini keluar lagi ya. Berarti ini kuadran 1. Tapi semuanya sama tuh ya, karena ini emang ada di kuadran 1 kan. Nah, nah, sekarang kita harus nentuin dulu yang mana aja nih garisnya nih. Oke. X min Y sama dengan 2. Kalau Y-nya kita tutup, set. Oke. X-nya 2. Mana yang X-nya 2? Ini ya. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat X2 ini ada garis ini, ada garis ini ya. Waduh. Jangan Y-nya berarti yang dihapus, yang ditutup. Yang ditutup X-nya aja. Set. Kalau X-nya ditutup nih, berarti min Y sama dengan 2. Artinya Y-nya sama dengan minus 2. Yang Y-nya minus 2 mana? Ini nih ya. Oke, berarti garis ini nih. Berarti garis ini nih yang X min Y sama dengan 2. Gitu. Dah. Nah, sekarang X plus Y sama dengan 2. Tutup X-nya aja ya. Tutup X-nya. Set. Y sama dengan 2. Mana yang Y sama dengan 2? Ini ya. Oh, berarti ini X plus Y sama dengan 2. Sisa satu garis lagi. Wah, mau diperiksa juga boleh. Ini udah jelas dong ya. X plus Y sama dengan 6. Gitu. Nah, kita udah dapat deh persamaan-persamaan garisnya. Sekarang kita lihat arah arsirannya. Oke, pertama X min Y dulu ya. Sama ya, ini uji titik aja. Gitu. Jadi kita mau periksa X min Y sama dengan 2 dulu. Biasa ya, uji titiknya ada titik 0,0.
Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Titik-titik 2. 0 dikurangi 0, 0. Titik-titik 2. Oke. 0 dikurangi 2 itu harusnya kurang dari ya. Harusnya kurang dari sama dengan. Nah, sekarang lihat deh arsirannya. Arsirannya terhadap garis ini dia tuh ke atas. Ke arah 00 enggak? Nah, gitu ya. Oh, ke arah 00 nih. Berarti 00 ini benar. Jadi X min 2, X min Y ini harusnya kurang dari sama dengan 2. Nah, itu ya. Karena arah arsirannya mendekati 00 gitu. Ke sana kan. Jadi ini harus benar. Kalau arah arsirannya menjauhi 00 gimana Kak? Kalau arah arsirannya menjauhi 00 berarti ini kan benar nih. Berarti harus sebaliknya. Kurang dari berarti harus lebih dari gitu. Kalau menjauhi 00 ya. Tuh, harus sebaliknya. Udah. Sekarang lanjut lagi. Yang X plus Y sama dengan 2. Nih, sama ya. Uji titiknya 0,0. Jadi kalau kita masukin 0,0, 0 ditambah 0, 2. 0, 2. Harusnya apa? Harusnya kurang dari. Nah, kita lihat nih arah arsirannya. Garis X plus Y sama dengan 2 mana? Yang ini ya. Yang ini ya. X plus Y sama dengan 2 yang ini. Kita arah arsirannya ke sana kan, arah arsirannya. Menjauhi 00 apa mendekati 00? Menjauhi. Oh, kalau menjauhi berarti ini harus sebaliknya nih. Kurang dari. Ini harus jadi lebih dari. Gitu. Maka ini harus jadi X plus Y lebih dari sama dengan 2. Gitu. Terakhir, yang X plus Y sama dengan 6. Uji titik lagi, yang 0,0 lagi, 0 tambah 0, 6. 0, 6. Harusnya apa nih? Kurang dari sama dengan ya. Lihat arah arsirannya. Ini garisnya ya. Arah arsirannya ke arah sana. Mendekati 00 apa menjauhi 00? Dia mendekati ya. Berarti ini udah benar. Gitu. Kurang tandanya kurang dari. Jadi yang ini X plus Y kurang dari sama dengan 6. Jadi ini sama ini. Nanti enggak. Jadi kita hitung dulu. Kalau dia ternyata menjauhi, berarti tandanya harus dibalik gitu ya. Kalau dia mendekati, berarti itu udah sesuai. Tapi kalau arsirannya menjauhi titik uji kita, berarti tandanya harus dibalik kayak gitu. Jadi X min Y kurang dari sama dengan 2, berarti C salah, D salah ya. Oh, E juga salah. Kan X min Y kurang dari sama dengan 2, berarti antara A sama B. X plus Y lebih dari 2, oke, B berarti ya. Karena yang ini kan kurang dari nih, salah. Jadi jawabannya yang B, kayak gitu. 20. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 7/25, di mana sudut A lancip dan sudut B tumpul. Nilai cos A cos B min sin A sin B sama dengan, oke, sin A-nya 3/5. Dan A lancip. Kalau A lancip, berarti A ini ada di kuadran 1. Terus B-nya tumpul. Berarti B ini di kuadran 2. Gitu ya. Nah, apa ngaruhnya? Ngaruh banget dong. Kalau kita ingat kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Siapa yang positif? Semua sin, tan, cos gitu ya. Jadi kalau kuadran 2 nih yang harus hati-hati di sini adalah yang tumpul.
Karena tumpul ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu yang positif sin. Hanya sin yang positif. Jadi kalau kalian cari cos, kalau kalian cari tangen, itu tandanya harus negatif. Jadi banyak banget yang salah di sini nih, karena suka lupa gitu ya, lupa kuadran. Jadi biasanya tuh orang positif-positif aja gitu ya. Padahal apa kuadran itu ngasih tahu bahwa di situ tuh yang positif hanya sin. Dan di sini yang disajikan sama soal itu emang sinnya aja sih gitu ya. Ya, jadi harus hati-hati ya. Untuk nyari kosnya, kita sendiri yang harus hati-hati. Gitu. Nah, gitu ya. B-nya tumpul di kuadran 2, terus yang dikasih itu sin B. 7/25. Gitu. Nah, di sini yang ditanya, cos A, cos B, sin A, sin B. Sin A, sin B udah kita ketahui nih. Berarti sekarang kita harus nyari cos A, cos B. Nah, gimana cara nyarinya? Pakai, ya. Kalau diketahui sin, terus kita minta dicari cos atau minta dicari tangen gitu ya. Minta dicari trigonometri lain-lainnya. Itu harus pakai segi 3 siku siku gitu ya, kan sin A 3/5 nih, kita harus pakai segitiga siku-siku kalau gitu. Di sini A, sin itu apa, demi ya, depan miring, depannya 3, miringnya 5. Wah, ini triple Pitagoras kan, nah saja ya, 3, 4, dan 5. Oh, berarti cos A nya samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Nah, sekarang yang sin B. Nah, sin B sama dengan 7/25. Bikin segitiga siku-siku lagi. Di sini B-nya. Sin itu depan, demi ya, depan miring. Depannya 7, miringnya 25. Ih, triple Pitagoras lagi nggak sih? Iya ya. 7, berapa? 24 ya. Kalau misalnya nggak hafal gimana Kak? Kalau nggak hafal ya berarti harus pakai Pitagoras dong gitu ya. Akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Jadi nanti akar 625 dikurangi 49 gitu ya. Jadi akar 576. Oh, dan kita tahu akar 576 itu 24 gitu. Jadi kalau nggak hafal pakai Pitagoras. Dah. Nah, berarti cos B-nya berapa? Samping per miring 24/25. Beres ya? Tinggal dimasukin ya. Beres belum nih? Belum. Hati-hati nih. B-nya tumpul. B-nya di kuadran 2. Yang positif hanya sin. Jadi nilai cosnya apa? Negatif begitu. Oh, ya jangan lupa. Jadi tanda negatifnya, kenapa ada tanda negatifnya? Ini dia menandakan bahwa letak B itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin gitu ya. Jangan lupa pokoknya. Dah, kita langsung masukin deh. Cos A, cos B, min sin A, sin B. Cos A, masukin aja ya, 4/5. Cos B, min 24/5. Dikurangi sin A, 3. Ini 25 ya. Sin A, 3/5. Sin B, 7/25. 24 kali 4, min ya. Min 96 per 5 kali 25 berapa? 125 ya. Min 3 kali 7, 21. 5 kali 25, 125. Min 96 dikurangi 21, min berapa tuh? 117 ya? Per 125. Oke. Jadi itu hasilnya. Min 117 tuh ketutup ya. Per 125. Yang A. Jadi gitu. Hati-hati kuadran. Biasanya soal itu kayak gitu. Ngasih tahu kuadran 2, tapi dia ngasihnya sin. Jadi seolah-olah nggak terjadi apa-apa ya. Hati-hati ya. Oke. 21. Seseorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 20 meter dari kaki menara. Oke, oke. Kita ilustrasikan lah ya. Sal ini menaranya. Waduh, menaranya miring Kak ya. Aduh, oke lah.
Ini menara, sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 20 meter. 20 meter, elevasinya 45 derajat. Kemudian yang menjauhi menara, oke, garis lurus ya. Ya, jadi kayak gini. Di sini 45 derajat misalnya. Elevasinya 45 derajat, jaraknya 20 meter. Berarti dari sini ke sini 20 meter. Dari kaki menara. Kemudian jika ia menjauhi menara dan terbentuk sudut elevasi 30 derajat, oke. Orang ini jalan lagi nih menjauhi menara. Misalnya di sini. Ini 30 derajat. Jika posisi kaki menara, posisi mula-mula, dan posisi orang tersebut membentuk garis lurus, ya garis lurus kayak gini ya. Jarak pengamatan pertama dan kedua adalah titik-titik meter. Oh, kayaknya maksudnya ini selisih jarak kayaknya. Ya, ini harusnya selisih selisih jarak pengamatan pertama dan kedua adalah ya. Jadi kita nyari selisihnya ya. Kan kalau jarak pertama udah ada 20. Jadi selisih jarak pengamatan pertama dan kedua. Jadi sekarang kita perlu nyari em, jarak pengamatan kedua ya. Gitu. Oke. Kita misalin aja tinggi menaranya T gitu. Terus em, jarak dari sini ke sini, nih, jarak dari sini ke sini, set jarak pengamatan kedua itu kita misalin X. Tapi kita tahu nih dari sini ke sininya 20. Nah, berarti kita lihat nih. Ini kan siku-siku ya. Apa aja nih yang diketahui? Ada tinggi menara T, ada jaraknya 20. Terus kalau kita lihat segitiga siku-siku ini, kita kasih nama aja deh ya. A, B, C, D. Kalau kita lihat segitiga siku-siku A, B, C, yang diketahui itu AB sama BC terhadap sudut 45 derajat. Ini nih depan, ini nih samping. Oh, depan samping. Karena depan samping yang mau kita pakai, depan per samping itu rumusnya apa? Tangan, betul. Jadi tangan yang akan kita pakai. Tangan 45 ya. Desa, depan per samping. T per 20. Tangan 45 itu 1 sama dengan T per 20. Kali silang. 1 kali 20 sama dengan T. Oke, jadi T-nya 20. T-nya 20 ya. Nah, sekarang sama. Kita lakukan hal yang sama di sini. Ini 30 derajat kan? Wah, sama pakai tangan juga ya. Depannya ini 20. Sampingnya ini X. Jadi tangan 30 sama dengan depan 20 samping X. Tangan 30 berapa? Sepertiga akar 3 ya. Wih, udah pada hafal belum nih? Ya, hafalin ya. Ini kali silang, jadi X akar 3 sama dengan 20 kali 3, 60. Sehingga X-nya sama dengan 60 per akar 3. Kita rasionalkan, berarti X sama dengan 60 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. 60 dibagi 3, 20 akar 3. Oke, jadi X-nya 20 akar 3. Nah, tapi yang ditanya selisih jarak. Selisih jarak pengamatan pertama dan kedua adalah pengamatan pertama 20. Pengamatan kedua 20 akar 3. Jadi selisih itu yang besar dikurangi yang kecil kan? Berarti selisihnya sama dengan yang besar nih 20 akar 3 dikurangi yang kecil 20 ya. Jadi ini
20 akar 3 min 20. Selesai. Jadi jawabannya yang A. Oke, yang nomor 22 ya. Seorang pengawas lalu lintas kapal berada di mercusuar setinggi 45 meter. Misalnya mercusuarnya 45 meter. Ia melihat sebuah objek dengan sudut depresi 30 derajat. Nah, sudut depresi. Sudut depresi itu apa coba? Kan kalau misalnya sudut elevasi nih. Kalau misalnya sudut elevasi itu di sini kan sudutnya. Nah, kalau sudut depresi itu kayak gini guys. Misal kita kasih nama ya, ini A, ini B, ini C. Sudut depresi itu kita tarik dulu nih garis yang sejajar BC gitu ya. Ini sama ini sejajar. Nah, sudutnya itu di sini gitu. Jadi 30 derajat itu di sini. Gitu. Jarak objek sekarang lanjut ya. Jarak objek dari kaki mercusuar adalah oke. Objeknya ada di C kan ya. Kan tadi mengamati objek, objeknya ada di C, jarak objek dari kaki mercusuarnya B. Oh, berarti yang ditanya BC dong. Kita misalin aja BC-nya X. Sekarang yang ditanya X. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih, kita tarik ke sini, loh. Ini X, kita kasih nama D ya. Berarti AD juga X dong. Terus AB 45 nih. Oh, berarti ini juga 45 dong ya. Sini siku-siku. Gitu kan. Karena sudut yang diketahuinya sebelah sini nih. Kalau sudut depresi itu kayak gitu loh ya. Bikin yang sejajar BC, terus sudutnya ada di sini. Dah. Nah, sekarang kita fokusnya sama segitiga ADC aja, ya kan? Kita tahu 45 yang ditanya X. 45 ini depan, X ini samping. Oh, depan samping. Wah, sama kayak tadi ya. Berarti ini pakai tangan. Tangan 30 sama dengan depan samping. Depannya 45, sampingnya X. Tangan 30 berapa? Udah hafal semua belum? Harus hafal ya. 45 per X. Kali silang dulu. Jadi X kali 1, X akar 3, 45 kali 3, eh, ya 135 ya. Berarti X sama dengan 135 per akar 3. Kita rasionalkan. Ini, itu sama dengan 135 akar 3 per akar 3, 3 ya. Oh, 135 bagi 3, 45. Balik lagi ya. 45 akar 3. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya, itu sudut depresi. Lanjut nomor 23. Oke, sin 30, tangan negatif 135, dan lain-lain. Oke, kita hitung satu persatu dulu. Sin 30, berapa sin 30? Setengah, betul ya. Tangan negatif 135. Nah, tangan negatif 135 itu berarti negatif tangan 135 ya. Gitu. Ngomong-ngomong nih tentang sudut negatif, ya. Ngomong-ngomong tentang sudut negatif, nih kalau ada sin negatif alfa, cos negatif alfa, tangen negatif alfa, itu jadinya apa? Gini aja guys, kan kita ingat kuadran nih, kuadran, kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di sini 0, di sini 90 kan? Yang positif siapa? Semua sin, tan, cos. Nih, kan kalau alfa di sini nih, kuadran satu. Kalau alfa itu muternya ke arah sana kan? Kalau alfa positif. Kalau negatif alfa kemana coba? Kalau negatif alfa itu berarti muternya ke sini dong.
Berarti negatif alfa itu di sini dong. Nah, oh, berarti negatif alfa di kuadran berapa? Di sini kan? Di kuadran 4. Wah, jadi kalau kalian ngelihat sudut yang negatif, itu ingatnya ke sini nih. Dan itu berarti oh kuadran 4 nih. Di kuadran 4 siapa yang positif? Hanya cos. Jadi kalau kalian ngelihat sudut yang negatif berarti ingat kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi kalau sin negatif, cos positif, tangan negatif. Gitu. Gitu ya. Oke, makanya di sini kalau tangan negatif 135 berarti tangan ingatnya tangan minus alfa aja deh gitu ya. Tangan minus alfa, tangan kuadran 4. Di kuadran 4 tangan mah negatif gitu. Jadi negatif tangan 135. Oke. Aduh, padahal 135 ini di kuadran 3 ya negatifnya. Jadi, Kak Mufti, saya nanya dulu dong. Ah, yang pakai 180 min 45 itu. Iya, tahu. Bukan, apa namanya? Jam 1 kita ada Zoom lagi nggak yang kognitif? Nggak ada lagi. Kenapa? Terus ini libur Nggak ada, dong nggak Zoom-nya. ada. Hah? Libur Zoom-nya yang Senin ini. Iya. Iya. Nggak apa-apa lah, yang ini nanti saya edit aja. Nanti saya edit nanti banyak yang dibuang berarti ya. Kayak gini-gini, kayak tadi-tadi dibuang-buangin. Ah, iya. Iya. Masih jalan kan? Anjay, 2 jam. Cuy. Oke, gas, gas. Negatif tangan 135 berarti oke, tangan 135 itu 180 min 45 ya. Gitu. Wih, kuadran 2 nih. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti ini hasilnya negatif. Tangan 45. Negatif, negatif, positif. Tangan 45 itu satu. Dah. Cos 45 berapa? Hafal semua? Setengah akar 2. Cos min 60. Nah, ini nih. Cos min 60. Cos min alfa. Ngelihat sudah negatif. Ingat negatif itu di kuadran 4. Kuadran 4 itu punyanya cos. Jadi ya udah cos 60 gitu ya, positif. Gitu kan? Cos 60 itu berapa? Setengah gitu ya. Yang ini tuh apa harus hafal banget ya, sudut-sudut istimewa gitu. Jadi kakak harap sih semuanya udah hafal ya. Nah, yang sin 495 nih apa? Wah, 495 itu dia udah ngelewatin 360 kan? Dia udah ngelewatin satu putaran penuh gitu. Tapi ini bisa kayak gini. Sin 360 ditambah 135 gitu ya. 495 tuh udah ngelewatin 360, dia udah muter. Berarti ini sama aja kayak sin 135 dong. Tuh. Sin 135 itu oke, sudut itu ya. Relasi itu 180 dikurangi 45. Berarti ini sin 45. Positif apa negatif? Positif ya, karena 135 itu di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan sin. Sin 145 berapa? Setengah akar 2. Terakhir, tangan 150. Tangan 150 berarti tangan 180 dikurangi 30. Berarti tangan 30. Positif apa negatif? 150 di kuadran 2. Kuadran 2 itu sin. Berarti kalau tangan negatif. Gitu ya. Tangan 30 berapa? Sepertiga akar 3. Udah tahu masing-masingnya. Ini harus dulu ya. Tinggal dimasuk-masukin deh ke soal. Sin 30 setengah. Tangan 135 1. Cos 45 setengah akar 2 per cos min 60. Mana tadi? Oh ini ya, setengah.
Sin ini setengah akar 2. Min sepertiga akar 3. Setengah akar 2. Wih, sama nih. Hapus. Setengah-setengah. Sama nih. Coret gitu ya. Jadi atasnya 1, bawahnya min sepertiga akar 3. Plus bagi min, min ya. Jadi ini sama aja kayak, kan 1 dibagi min sepertiga akar 3. Jadi dibalik dong. 1 dikali min 3 per akar 3. Ya enggak? Jadi jawabannya adalah min 3 per akar 3. Kita rasionalkan, ya kan? Berarti sama dengan min 3 akar 3 per akar 3 kali akar 3. 3 coret-coret. Jadi jawabannya adalah min akar 3. Yang B. 24. Pada segitiga 4A, B, C, D berikut, besar sudut ABD 30 derajat. ABD, oh udah ditulis ya. Oke. Panjang AD-nya 5. BC-nya 8. CD-nya adalah, oh kita misalin X aja dulu ya kan. Ah, gimana nih? Kan kita mau nyari X. Diketahui 8. Oh, kalau kita tahu BD-nya aja, kita bisa pakai Pitagoras nih, bener nggak? Kalau kita tahu BD-nya. Jadi di sini kita cari BD-nya dulu ya. Misalin aja BD-nya Y misalnya. Nah, kita manfaatkan sudut ini deh. 30 derajat. Yang diketahui 5. Yang ditanya, yang mau kita cari Y. Lihat posisinya. Depan, ini samping. Gitu kan? Ini sisi depan, ini sisi samping. Jadi depan samping. Desa. Pakai apa guys? Iya betul. Sin 30. Itu ya. Jadi soalnya tergantung yang diketahui apa. Kalau yang diketahui apa yang ditanyakan gitu. Kalau depan samping ya pakai sin. Kalau astagfirullahaladzim, samping miring. Sorry guys. Iya 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 iya. Ini samping, ini miring. Astagfirullah. Ini depan, ini miring ya. Demi. Jadi pakai sin. Ulangi aja deh. Pada segitiga 4 lagi. Ya. Pada segi 4 ABCD. Oke, ini maksudnya segi 4 ini guys ya. Segi 4 ABCD berikut, besar sudut ABD-nya 30, panjang udah ditulis ya. Panjang AD-nya 5, panjang BC-nya 8. Panjang CD adalah, oke, panjang CD yang ditanya, kita misalin X. Nah, ini kan siku-siku nih. Siku-siku nih, ada tanda siku-sikunya. Ini juga ada tanda siku-sikunya. Kalau kita mau nyari X, yang ini 8, berarti kalau aja kita bisa tahu BD-nya, kita bisa pakai Pitagoras kan? Jadi, oh berarti kita harus cari dulu nih BD-nya berapa. Kita misalin BD-nya Y ya. Gitu. Nah, sekarang lihat deh di segitiga ABD. Kita tahu ada sudut 30 derajat di sini. Nah, yang diketahui ini nih depan, bener nggak? Habis itu yang mau kita cari Y miring. Nah, depan miring. Oh, depan miring. Berarti kita pakai sin 30 derajat. Jadi soal tipe kayak gini tuh tergantung apa yang diketahui sama apa yang mau kita cari, guys. Kalau misalnya sama kayak tadi yang sebelumnya yang menara ya. Yang menara itu diketahui sama ditanyakannya itu depan sama samping desa. Makanya pakai tangan gitu kan. Kalau depan sama samping ya pakai tangan. Kalau sekarang depan sama miring ya pakai sin. Kalau misalnya nanti samping sama miring ya pakai cos. Gitu kan ya, menyesuaikan aja gitu kan. Jadi sin 30 sama dengan depannya 5, miringnya Y. Sin 30 berapa? Setengah ya. Sama dengan 5 per Y. Kali silang Y kali 1. Y 2 kali 5, 10.
Oke guys, ini 10. Loh, miring kan 10 nih? Kalau kita lihat B, C, D, 10 juga miring nih. 10, 8, berarti nih? Iya, yang udah hafal triple Pitagoras, langsung aja nggak sih? Iya, 6. Kalau nggak hafal gimana, Kak? Kalau nggak hafal ya berarti dihitung dong ya. Nggak apa-apa, sebentar kan pakai Pitagoras. CD. Tapi ingat rumusnya, CD itu sisi miring bukan? Bukan. Di sini sisi miringnya BD kan? Karena dia depan sudut siku. Jadi rumusnya itu dikurangi ya. Jadi nanti 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat gitu ya. Kalau nggak hafal misalnya. Akar 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. 100 dikurangi 64, akar 36. Akar 6 itu, ya akar 36 itu 6. Nah, jadi jawabannya yang A. 25. Identitas trigonometri berikut yang tidak benar adalah yang tidak benar. Oke, ya ini kita harus periksa satu-satu dong. A, cos kuadrat, kita cek dulu yang A. Cos kuadrat dikali 1 ditambah tangan kuadrat sama dengan 1. Ingat, di sini sebenarnya model kita ini aja sih. Kita ngubah tangan itu jadi sin per cos. Gitu ya. Tangan A itu sin A per cos A. Oh, berarti tangan A di sini, gas. Cos kuadrat A dikali 1 ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A. Sama dengan 1. Kita lihat nih. Atau gini aja dulu deh. Cos kuadrat kali 1, cos kuadrat. Ditambah cos kuadrat kali ini. Cos kuadrat dikali sin kuadrat per cos kuadrat. Cos kuadratnya coret dong ya. Jadi tinggal sin kuadrat. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? Ini tuh identitas trigonometri kan? Ya, identitas trigonometri itu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Loh Kak, ini kebalik. Kebalik juga sama aja kan ya kalau ditambah tuh. Itu. Jadi ini sama dengan 1. Jadi yang A benar. Kita nyari yang nggak benar ya, fokus. Jadi B, yang B cos kuadrat. Oke, kalau kita lihat yang B, wah agak ribet ya. Kita skip dulu aja kali ya. Oke, kita skip dulu aja. Nah, sekarang lihat yang C. C itu secant kuadrat A sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat A. Oke. Secant itu apa coba? 1 per, ada secant, ada kosekan. Secant itu 1 per cos. Kosekan itu 1 per sin. Nah, udah hafal semuanya ya? Udah Kak, mantap. Oke, secant itu 1 per cos. Sama dengan 1 ditambah sin kuad. Tangan itu sin per cos. Gitu ya. Nah, 1 per cos kuadrat A sama dengan, kita samain penyebutnya ya. Penyebutnya cos kuadrat A. Berarti ini bakal jadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Dan kita tahu sin kuadrat plus cos kuadrat itu identitas geometri 1. Jadi ini 1 per cos kuadrat A. Wah, sama ya. Tuh. Berarti yang C benar. Nah, sekarang lihat yang D. Kita bakal periksa yang D. Ini jawabannya E doang. 4 cos kuadrat A ditambah 4 sin kuadrat A sama dengan 4. Nah, coba, oh, di sini banyak banget 4 ya. Bisa ada 4, ada 4. Ya, sebenarnya ya, kita bagi 4 aja itu boleh-boleh aja sih sebenarnya. Bagi 4 aja ini. Bagi 4 jadi cos kuadrat doang. Bagi 4 jadi sin kuadrat. Bagi 4, 1. Wah, cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Iya, benar kan? Ya, jadi yang D benar, gitu ya. Nah, sekarang lihat yang E. Gitu. Yang E itu sin A plus cos A dikali
sin A min cos A sama dengan 1. Gitu ya. Eh, kalau kita lihat bentuknya, ya itu namanya bentuk yang tidak asing ya, namanya sekawan. Jadi kalau ada A plus B dikali sama A min B, itu hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Ini kalau kita lihat sin A plus cos A, sin A min cos A. Mirip A plus B, A min B kan? Berarti ini hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Berarti sin kuadrat A min cos kuadrat A. Sama dengan 1. Dia bilang kayak gitu. Nah, yang lihat deh. Bener apa enggak? Enggak ya. Ini salah. Ini tidak benar. Kenapa? Kalau mau bener, ini tuh harusnya plus. Tapi dia bilang min. Kalau min mah enggak dong. Salah. Nah, kita di sini nyari yang salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Jadi nggak usah dicek lagi yang B-nya, ya kan? Nah, dapat yang A juga cukup gitu. Udah dapat yang E juga cukup gitu. Dah, sekian itu aja pembahasan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.